Gue kasih tahu, pasar Indonesia tuh gila. Mereka tuh yang ngomong bukan kita loh ya. Bukan Yang ngomong Presiden Wako Wako Dunia dan Presiden Wako Asia bilang Indonesia, Asia tuh ini senternya Asia Tenggara tuh bisa Indonesia loh. Kira-kira tuh 2 bulan cukup nggak sih buat Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya, sedih. Langsung saya bilang enggak. Kecuali Ya. Paris basicnya taekwondo. Kebanyakan mau gitu. Iya, betul. Ya itu dia star syndrome, lu star belum sindromnya udah duluan nih. Ya ini sorry nih ya, maksudnya kayak ya, lu besar di HSS. Ya lu hargai HSS lah. Iya. Ya kan? Lu mesti tahu juga lu besar di mana nih? Oh, lu di kickboxing ya. Lu hargailah kickboxing. Kita ngebangun ini nggak gampang, Bro. Iya. Ya kan? Lu nggak ngerti apa kita bagaimana berdarah-darahnya dulu, usahanya kita membesarkan ini terus tiba-tiba ya balik lagi karena lu mungkin star syndrome, lu merasa diri lu star, ya kan? Terus lu terjadi star syndrome pada saat lu mungkin terjadi, terus ujung-ujungnya yang kena efek adalah misalnya kayak federasi ataupun olahraganya atau acaranya gitu. Halo para penggemar Combat Sport di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast HSS. Bersama saya Andika Mamesa atau biasa dipanggil M. Dan kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang akan menjadi sanction body di bagian kickboxing ya. Kickboxing buat event HSS 7. Ini dia perwakilan dari KBI Pro, Kang Volan Volt dan juga Kang Yoko. Gimana kabar, Pak? Ada 5.000 Pak. 5.000 penonton. Rame ya? Terima kasih banyak. Iya. Gila, kalah preskon. Hah? Kalah preskon. Kalah jauh, Kang. Di Oke. sini tim HSS besar, Kang. Kang, ini kan kayak Gue kita nih? tahu, Iya dong, kalau Kang Iya, Oh, iya, Kang, iya, Kang iya. Yoko dulu. Kang, kan kita tahu nih kan, Kang, ini adalah event kedua KBI Pro bekerja sama HSS ya. Iya. Di HSS pertama kan kemarin kita bisa dibilang udah sempet test drive lah. Iya. Udah sempet dan bisa dibilang sangat-sangat sukses lah. Iya. Yang pertama kan Alhamdulillah. kayak sempet ada pertandingan dan sangat menarik semua lah eventnya. Iya. Ada si Adrian Mateis, ada Sofyan Ahmad sama Sofyan ya kan. Dan besok ini bakal KBI Pro akan menjadi sanction buat di partai main eventnya bahkan ya. Iya, kan? iya. Antara Paris ngelawan Rudy kan. Iya. Mungkin bisa diceritain dulu Kang, apa yang menjadi titik balik kerjasama antara HSS sama KBI Pro kemarin Bang? Oh, oke, jadi gini. Ya, gue pertama terima kasih dulu nih sama HSS ya. Maksudnya masih menggunakan kita nih. Iya. Apalagi sekarang meningkat nih. Yang Langsung tadi jadi main event. Yes, jadi sekarang jadi main event dan tanggung jawab juga besar nih. Iya, Kan iya. tahu sendiri kalau main event kan. Benar. Nah, Mata menyorot semua pasti kan. itu dia makanya. Apalagi kemarin kan di pertama tuh kan bisa dibilang cukup kontroversial kan. Iya. Kemarin pas yang event main eventnya kan cukup kontroversial kan. Iya, Dan sekarang benar. under beda rules kan, Iya yaitu benar. kickboxing. Iya benar. Jadi pertanyaan apa? Hah? Tadi pertanyaannya. Tadi apa ya? Tadi ini Kang, apa tuh namanya gimana awal terbentuknya kerjasama antara HSS sama KBI Pro? Oke, kan kalau yang kemarin itu kan memang ada pembicaraan gue dengan Paris ya. Paris ya. Paris bahwa memang mau ada yang berbeda nih. Selama ini kan mungkin boxing ya. Iya, pure boxing. Pure boxing kan. Nah, sekarang mungkin dari HSS mungkin akan coba untuk satu hal yang baru. Makanya waktu itu ada obrolan lah sama kita bahwa mungkin Paris tahu bahwa kita nih KBI Pro itu sanctionnya daripada kickboxing ya. Iya. Makanya dia ada obrolan sama kita ketemu, kita ngobrol sama Paris. Terus Paris bilang, "Oh, bisa nggak kira-kira ini?" "Oh, bisa banget." Gue bilang. Ya kan kita pasti akan support lah. Iya. Ini kan ujung-ujungnya kan memang ya buat combat sport juga kan. Betul. Dan buat di HSS akan lebih berwarna juga nih, ya kan? Nggak cuma boxing lah kesannya. Nah waktu Iya. itu kan kalau gue dikasih dua ini ya. Tiga ya. Tiga bout untuk yang tiga HSS fight, 6. iya. 3 fight kan. Iya. Nah oke, akhirnya kita bilang oke, boleh kita kerjasama. Nah terus sambil berjalan yang HSS 6 tuh ya kita juga melihat bahwa ya gue nggak tahu ya, tapi kalau menurut kacamata gue emang antusiasnya juga gede juga sih di kickboxing. Gede banget Kang. Gede. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita ini kan grassroots nih. Grassroots Ya, jadi kita ini cabang olahraga yang memang menurut gua ini memang bukan menurut gua sih, memang kita pembinaannya juga ada. Dari awal ya. Ya, jadi kalau bicara kickboxing itu dari Sabang sampai Merauke itu kita punya. Karena kan ada pembinaan, kita ada pengprofnya, Iya. kita under KONI.
Jadi memang kita ada pembinaannya gitu loh. Memang selama ini kan kita belum menjalankan pro-nya. Jadi kalau boleh kasih cerita ini ada gini. KBI Pro itu sudah berdiri 2019 sebenarnya. Cuman kita wait and see nih. Kita dikasih pilihan 2 nih. Iya. Ada pro dan ada amatir. Gua jalanin berdua-duanya kayaknya nggak mungkin dulu. Oke, jadi dulu fokusnya ke amatir Jadi dulu gue ya Kang. pilih dulu nih, kalau gue pro dulu biaya pasti besar. Ya udah akhirnya kita pembinaan dulu nih dari amatir, kita besarin dulu amatir. Udah ada fighter-fighternya, atlet-atletnya bagus, baru nanti kita setup gimana caranya. Kebetulan pertama kali kita bikin pro-nya itu ya sama HSS. Sama HSS ini jadi pertama sebenarnya KBI Pro tuh untuk profesional bekerja sama yang Sebenarnya gini, dulu juga kan gue promotor juga. Iya. Jadi gue pernah bikin juga tapi ya bukan nggak sebesar HSS lah. Oh iya Ya iya. kan kita bikin ada di Kemang, itu trial lah. Iya. Jadi yang kalau HSS kan yang nyorot banyak nih. Ngasih exposure-nya Iya, besar ya. kalau yang punya gue yang nyorot nggak terlalu banyak nih. Yang Iya, punya iya. kita nih. Jadi tes mentalnya di situ dulu nih. Kalau langsung ke HSS tiba-tiba dihujat semua orang kan kalau ada kesalahan kan repot. Dari situ kita kan belajar Iya. juga nih. Oh ini yang kira-kira boleh, ini yang kira-kira nggak boleh nih. Iya iya. Kira-kira begitulah. Oh, Kang, kan sebenarnya kayak kita lihat kan sebenarnya kan kemarin tuh kan eventnya udah banyak banget yang tertarik dan animo masyarakat tuh Iya. kayak sangat besar lah terhadap fighter-fighter kickboxing ya kan. Kalau menurut Bang Polan nih, apa yang membuat kickboxing tuh lebih menarik? Mungkin nggak lebih menarik deh, tapi sisi paling menarik dari kickboxing tuh apa dibanding olahraga-olahraga striking yang lain, Kang? Oke, sebelum itu gue akan ngebahas dulu tentang kenapa ini untuk teman-teman yang baru nonton yang ingin baru join dengan Ya. ternyata combat sport tuh asik ya, seru ya. Betul. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru nge-subscribe, yang paling penting nih bahwa di kickboxing ini benar-benar menggabungkan antara amatir dan profesional. Jadi Maksudnya atlet gimana, Bang? amatir Iya. itu bisa dan diperbolehkan dan wajib juga untuk ikut ke profesional. Karena kan ada beberapa cabur yang mereka tuh berbeda sanction, beda Yeah. kepengurusan lah. Ada yang amatir-amatir, yang ini tidak boleh ke pro. Oh, iya. Yang pro tidak boleh ke amatir. Nah, Iya. di sini di kickboxing ini, kickboxing Wako, kickboxing PPKBI, itu mereka saling justru kita berdampingan satu atap. Oh, Gitu, itu yang menjadi keunggulan ya, iya, Kang? makanya tadi Bang Yoko bilang kita ini grassroots, kita ada dari Aceh sampai Papua. Itu ya amatir ya pro ya amatir, gitu. Ah, iya. Jadi jangan takut kalau kita kekurangan atlet, istilahnya gitu. Kalau Iya. mau beli apa, kita tuh ada semua. Kita Mau one stop dari kelas shopping berapa? lah. Apa gitu. Iya. Jadi semuanya yang berhubungan dengan striking, makanya kemarin kan kita ngebahas kan, Iya. every striking is kickboxing. Iya iya iya. Gitu. Jadi sebenarnya ya baku pukulnya itu di sini nih, baku pukul, baku tendang, baku. Nah, jadi intinya itu dulu pertama. Yang kedua adalah dari sisi penonton. Penonton itu 80 sampai 90% pingin orang ngelihat gebukan. Puk 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 puk. Iya. Bonyok-bonyok lah, segala biru-biru kayak di situ kan barusan. Iya benar. Gitu. Nah, penonton tuh suka yang kayak gitu tuh Sorry ya, suka. Me. Cuman gue nggak sengaja Asik. kepleset. Aman, Kang. Aman, Sorry. Gitu. Iya, benar. Nah, di kickboxing sendiri itu tidak bukan tidak boleh, tapi dibuat minimalis untuk pergerakan clinching. Oh iya, Gitu. itu aturan yang membedakan ya, Kang ya. Yes, ya. Jadi 5 detik terlalu lama akan di-stopkan oleh wasit. Wasit, ya. Kalau masih di bawah dari 5 detik ada nama kata-katanya break. Break itu mundur tanpa ada aba-aba. Oh. Gitu. Jadi kayak pup 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 tek, break, mundur. Oh. Tanpa ada fight, mereka boleh fight lagi. Berarti sesuai nih Kang, Bang, kayak pertandingan Paris Rudy kan kemarin banyak yang protes nih, mereka Betul. saling peluk-pelukan terus kan. Iya, Kang? Iya. nah itu silakan. Nah jadi gini loh, Em. Jelasin. Nih, nih, Karena nih, langsung kalau ya. pro, Iya. silakan Udah kelar nih tadi, ke Kang. sini, Maaf gitu. potong nih Kang. Jadi gini, ini kan memang salah satu edukasi yang juga harus kita kasih tahu nih. Oh iya. Di Wako itu banyak aturan karena gini, yang memang kita mesti lihat itu ya lu fight gitu Nah, loh. maaf saya potong. Untuk teman-teman, beliau ini adalah CEO-nya KBI Pro. Iya, Jadi iya. biar tahu dulu Pemimpin nih, utama, ya kenapa iya. kenapa saya harus memberikan ke beliau. Beliau adalah yang membahas tentang pro. Jadi CEO-nya beliau. Jadi saya ikut arahan. Ya. Gitu. Baik-baik. Silakan. Ya, jadi gini, kalau kita di pro di Wako itu seperti yang pernah saya bicarakan juga, lo jangankan lo ada pembicaraan di atas ring.
Oh. Lu pukulan ada bunyi aja, itu aja lu udah nggak boleh. Oh iya kan? Nggak boleh. Itu pasti ada official warning. Nanti Kenapa, Kang? diperingatin. Kak, soalnya saya juga kayak maksudnya kalau fight pasti berisik kan. Nggak bisa. Itu aturan dari Wakosana. Oh gitu. Iya, jadi kalau itu lebih ke amatir ya. Tapi Amatir. Tapi profesional. kalau profesional sedikit tanpa harus ada mengganggu. Tidak Iya. boleh terlalu mengganggu yang kayak kalau yang Ya boleh. itu nggak boleh kan? nggak boleh. Silent, dia mesti silent. Gitu. Jadi buk gitu. Jadi kayak nah itu diperbolehkan tanpa ada Jadi nggak mungkin ada podcast di atas ring tuh nggak mungkin ya. Ya, apalagi face off. ya gitu. Apalagi face off. Apalagi face off. Iya. Oh Iya. gitu. Jadi makanya ini memang Jadi edukasi tepat yang ya. memang mesti kita kasih tahu ya. Makanya kan kemarin juga sempat saya warning nih sama Paris sama Rudy ya, Mas Rudy Golden Boy bahwa nanti di atas ring tuh lo fight, lo pukul, lo tendang ya tendang No gitu. drama ya. No drama. Jadi ya bukannya kenapa-napa karena kita pasti dipantau juga. Kalau sampai kita melaksanakan itu terus kita nggak karena gini, kalau itu terjadi, gue jamin itu akan diskualifikasi, udah pasti. Pertama peringatan, kedua peringatan, lo nggak mengindahkan, potong poin, kan gitu kan? Betul. Potong poin, ketiga lo diskualifikasi, kita nggak Jadi peduli. aturannya sangat ketat dan jelas. Ketat pasti banget gitu loh, lo fight ya kalau dibilang lo kalau misal mau kasaran ya, lo kayak ngadu ayam lo tuh nggak ada yang mau gerbuk gitu aja. Dan saya tambahin sedikit, emang acara kickboxing Indonesia yang sangat bergengsi ini, HSS ini, apakah tidak dilihat oleh negara luar, khususnya under Wako? Siapa bilang tidak? Dipantau. Bro, kita di Kita like ini mulu. dipantau. Ya, Jadi ya. kickboxing profesional, Wako, KBI, ini atlet-atlet kita tuh dipantau gitu loh. Iya, itu yang maksudnya sanction tuh emang seharusnya punya roots yang Yes. punya apa ya istilahnya ya. Iya dong, Kayak- rules and regulation kita tuh kan bukan kita buat sendiri, bro. Maksudnya kan kayak punya badan utamanya kan yang internasional Iya gitu pasti ya. harus ada internal federasinya. Iya, internasional. Kayak kita nih, federation kita ya kan istilahnya. ada waku untuk internal federasi, mau amatir kayak mau internasional kayak amatir atau profesional kayak itu pasti kita bukan aturan kita bikin sendiri, kita ada rules and regulation 100% kita menganut punya internasional federasi. Dan itu harus dijalankan. Iya. Sampai glove-nya apa segala macam itu harus sesuai. Dan di seluruh dunia itu sama. Sama, Betul. makanya gue bilang di sini HSS itu yang pantau. Makanya kalau pada saat posting yang like tuh, wah kok dunia yang like bro. Iya. Makanya kita ngeri begini-begini. Dan itu akan menjadi karena kenapa? Gue kasih tahu, pasar Indonesia tuh gila. Mereka Yang tuh ngomong melihat- bukan kita loh ya. Bukan Yang ngomong Wako Presiden Dunia. Wako Dunia dan Presiden Wako Asia bilang Indonesia, Asia tuh ini senternya Asia Tenggara tuh bisa Indonesia loh. Nah kalau di kitanya nggak ngatur dengan baik gitu loh, go internasionalnya akan terhambat nanti. Target kita nih, kita akan menjadi senternya Indonesia itu untuk Asia Tenggara dulu. Iya. Karena jujur aja, kickboxing itu memang besarnya di Eropa. Betul. Asia memang masih kurang. Betul. Dan yang Kiblat pantau kita tuh utamanya. Eropa loh, nggak bercanda-bercanda loh. Iya. Karena yang kita tahu kan kiblat utama sebenarnya dari ini kan kickboxing sebenarnya Belanda ya. Ya, ada Belanda Dutch. sama macam-macam sih. Oh. Amerika juga ada. Terus kalau di Eropa, Portugal, Itali, Inggris. Itu ngeri-ngeri. Kalau pertandingan amatir, kita per kejuaraan dunia. Waktu itu pernah kejuaraan di Italia atau di mana? Lo tau gak yang daftar berapa? 6.000. Oh, Gila. Dia benar-benar subur ya kalau di Eropa berarti. Makanya itu udah olahraga jadi ini ya. industri. Nah inilah gue berharap dengan adanya HSS mempertandingkan cabang olahraga kickboxing, orang akan mulai tahu tentang kickboxing, akan mulai mendalami dan tertarik. Otomatis industri ini nggak akan bicara omong kosong, bisa terjadi. Gitu loh. Iya ya Kang. Jadi buat kalian yang nonton Martai Main Event besok berarti udah dipastikan nih rulesnya bakal sangat-sangat ketat dan Iya. pasti dipastikan bakal baku pukul, baku tendang ya. Harus berarti begitu. Di atas ring nanti Iya, ya, di lo main. fight. Iya. Gitu. Kang, kalau seandainya ngomong tentang sejarah dari kickboxing ya, Oke. kan mungkin kebanyakan dari yang nonton nih masih belum banyak yang tahu lah sejarah kickboxing. Padahal kan sebenarnya kickboxing nih punya sejarah yang cukup besar di Iya. khususnya di Eropa ya, Kang. Iya. Bisa diceritain Kang kenapa awal maksudnya kebentuknya kickboxing ini sebagai olahraga yang sangat-sangat besar di Eropa? Oke, jadi gini, kalau misalnya di Eropa dulu Jepang awalnya kan, itu sejarahnya Jepang. Nah, terus kita bicara di Indonesia aja lah. Kalau di luar tuh udah besar banget deh. Nah,
gue termasuk salah satu pendiri daripada Kickboxing Indonesia nih, PPKBI. Jadi kita 2016 itu udah mulai kita ngatur, nge-range sama segala macam, dan akhirnya terbentuk itu 2018. 2018 terbentuk PPKBI, Kickboxing Amatir. Nah, kita mengambil keputusan bahwa lu nggak akan bisa besar kalau lu terpisah dengan pro. Makanya 2018 kita buat amatir, 2019 pro-nya terbentuk. Iya. Nah ini nggak bisa, memang kita udah bilang, gue nggak bicara cabang olahraga lain ya, cuman menurut gue kalau lu terpisah antara amatir dan profesional, lu nggak akan bisa jalan. Kenapa? Lu pembinaan aja di amatir, jam terbangnya adanya di pro. Iya. Nah pada situ kenapa kita nggak terlalu banyak kelihatan? Karena memang waktu itu zamannya masih belum kayak sekarang. Sekarang sih luar biasa banget lagi. Ya nggak sih? Betul. Sekarang udah waktunya, makanya kenapa 2019 kita tuh KBI Pro belum nongol. Belum nongol, kita watch and learn aja dulu, kita liatin dulu. Oh ini bagus, masuknya dari mana, ini seperti apa. Nah akhirnya kan bener. Nah sekarang pada saat atlet-atlet kita nih udah terbentuk di amatir, jadi cari jam terbangnya di pro. Lu nggak bayangkan kalau pemain pro dia main di amatir, Iya. ya kan? Pasti Akhirnya kan. ada jenjang karir ya sekarang. Iya, jadi ya. lu mau ada pembinaan, gua siapin lu di amatir, lu mau jam terbang dan lu cari popularitas dan lu cari job. Karena kenapa? Pro itu gua anggap sebagai job. Pekerjaan. Dari seorang atlet. Iya. Ya, lu punya hak, apalagi sekarang ya oke lah. Atlet makmur lah kalau menurut gue. Zaman Iya, dulu gue semenjak bikin era sosial media ya. 2015 gue bikin berapa sih fee-nya, sedih. Ya kan, habis tanding traktir sisanya buat beli rokok, selesai. Iya, sama bayar warteg. Habis. biasanya. Saya tambahin sedikit ya. Silakan. Sebagai informasi saja bahwa tadi Bang Yoko bilang adalah salah satu pendiri. Nah, untuk teman-teman, maksudnya pendiri di sini adalah bukan pendiri kickboxing ya. Bukan. Tapi pendiri dalam bentuk PPKBI yang under KONI dan Kemenpora, yang ada badan hukumnya. Gitu. ya. Jadi nanti kalau penonton, oh siapa itu ngomong, Ya. oh tahun 70 sudah ada kickboxing. Udah ada. Gitu. Jadi di sini adalah kita ingin lurusin bahwa beliau ini salah satu pendiri kickboxing PPKBI yang dibawa dari KONI dan Kemenpora Iya, secara yang badan legal hukumnya hukumnya. jelas ya. Di situ ada Master Yani, ada Pangatino, ada Master Collins, ada Master Antoni, ada Coach Indra, gitu. Saya Indra Senduk, ada 9 lah. 9. Nah, jadi itu salah satu ya tadi. Jangan sampai nanti pendiri ini ya, berisik lagi tuh. Karena banyak kan sanction ataupun Betul, ada betul. banyak Betul. dari tahun 70-an udah ada. Betul. Cuman resminya dia bekerja sama ataupun under pemerintah, government itu ada 2018 yaitu PPKBI. The one and the only one memang amatir nggak ada lagi, cuman PPKBI. Betul. Nah, ngomongin tentang sejarah, jadi untuk kickboxing, saya dari tahun 96 awal bela diri ikut kejuaraan tuh justru di kickboxing. Di Indonesia, Kang? Iya, saya dulu itu kelas 3 SMP, itu saya udah jadi atlet nasional. Kickboxing pro, belum ada, PPKBI belum ada ya. Iya, Bang. Itu saya ikut sampai tahun 1999. Jadi saya 4 tahun saya sebagai atlet nasional. Salah satu atlet termuda. Kenapa? Tahun 97 saya pernah ikut kejuaraan kickboxing profesional di Indosiar. Ada tuh, Bang, ya? dulu Ada ya? 96 itu. Nah, saya ikut 97 gitu. Jadi sebenarnya kickboxing di Indonesia sudah ada, udah lama. Bahkan tahun 80-an pun sudah ada. Tapi kita masih bukannya liar ya, kita ya ikut sini, ikut tanding sini, bahkan ada kejuaraan yang undergroundnya itu ada gitu loh. Nah sekarang karena kita udah disupport oleh pemerintah, kita disupport oleh Combat Sport, dan ini akan menjadi salah satu peluang yang bagus untuk masyarakat, khususnya atlet-atlet striking gitu. Dan satu lagi ya, kickboxing itu yang selama ini orang tahu adalah cuman K1. Betul, Padahal- itu yang paling terkenal ya. Padahal Yes. kita ada 8 kategori dan nggak kalah serunya. Kalau kita bicara di Amerika, di Eropa, itu sama ngetopnya M. Iya, Dan sama serunya. Nah ini nanti kita akan coba untuk mulai mengenalkan dengan, kalau di Satu amatir persatu mereka udah ya. paham semua ya. Iya. Anak-anak amatir mereka tahu ada full contact, ada low kick, ada point fighting dan segala macam. Tapi ini nanti untuk di pro-nya kita lagi coba untuk kerja di situ dan benar mengerjakan bahwa nggak kalah keren juga gitu loh. Iya, iya. Tapi untuk tanding di HSS Series 7 besok semuanya under K1 rules ya? Ada sesuatu, tapi tunggu aja dulu nanti pada saat pelaksanaannya. Oh, ada kejutan. Ada kejutan itu besok Bro di Faris HSS sudah 7 bicara. ya? Iya, nanti kita lihat aja pada saat. Oke. Gitu.
Kang, Bang Polan nih, kan ini sebenarnya penonton yang ada di sini kan masih dibilang semuanya casual lah. Iya, iya. Orang-orang yang baru mau nonton kickboxing dan baru ngerti kickboxing itu tentang apa gitu kan. Kasih dong Bang 1 atau 2 match, 3 match lah yang seharusnya tuh di luar negeri tuh kalian tonton gitu. Kayak yang Bang Polan pernah nonton gitu. Misalnya kayak siapa jagoannya. Kalau di tinju kan kita udah pada tahu nih, misalnya nama-nama besar, ada Muhammad Ali, ada Floyd Mayweather, ada di Indonesia ada Chris John. Kalau di kickboxing tuh ada siapa, Bang? Kalau zaman dulu tuh di kickboxing itu di K1 ya, itu ada Andy Hook. Andy Hung, ya. Almarhum tuh. Yang ex-kicknya Iya, terkenal ex-kick. Itu ada ada Peter Yan. Yang sekarang Yan, yang sekarang kalau nih ya. sekarang tuh ada Terus si ini Ilia ada Tupuria. Ilia Tupuria sama Terus siapa? Adesanya. Adesanya. Desanya. Iya, Iya. itu emang. Nah, kalau yang Kickboxer. Kickboxer itu dia. banyak di sini pun karena kan kalau di Eropa itu dia hampir ratusan. Iya, Gitu, karena di mana ada amatir di situ ada profesional. Ada profesional belum tentu ada amatir. betul. Gitu. Jadi emang bahkan tiap tahun itu banyak yang champion-champion baru. Iya. Iya, Kalau iya. di UFC misalnya di MMA ada UFC ya. Kalau di kickboxing Glory ada. Glory, iya betul. Glory itu gila-gila banget. Dan apa sih biasanya yang kalau terkenal dari artis-artis tuh kayak si Jean-Claude Van Damme ya. Iya, itu Ya, kickboxing. Itu yang salah satu Iya, kickboxer dia. memperkenalkan Iya. kickboxing di Iya, dunia kickboxer. keartisan ya. Iya. Kalau nama-nama besar gitu kan kayak yang legend-legendnya kayak atau enggak pertandingan-pertandingan yang Ini benar-benar terkenal. tapi ini konsep di zaman dulu ya, bukan zaman Iya. sekarang ya. Maksudnya kalau zaman dulu itu saya paling suka dengan namanya Benny the Jet Urquidez. Oh, Benny the Jet itu the king of kickboxer, tapi dia lebih fokus ke full contact. iya. Gitu. Nah, di sini sebagai informasi saja bahwa saya benar-benar ngefans banget sama beliau. Ini orang the Jet emang benar-benar the Jet banget. Tapi ada fun fact-nya, jujur aja ya, saya dulu fanatik banget. Kalau sekarang sih karena suka dengan bela diri. Dia pernah ditantang oleh Rickson Gracie. Rick Hickson Gracie, iya. Pernah ditantang, zaman dulu pernah ditantang. Terus dijawab sama diterima tantangan itu sama si Benny the Jet. Oke, lu fight-nya di mana? Di ring. Disetujuin tuh. Akhirnya hasilnya Akhirnya apa kata Rickson? I'm not kickboxer, I'm a fighter. oh, Jadi ya mereka harus fight-nya no rules, no round, no apa, akhirnya nggak jadi. Gitu. Ini biar zaman dulu begitu. Kan zaman dulu kan sebenarnya call out-nya tuh gentle gitu loh. iya, dulu belum ada belum sosmed. ada. Iya. Datang ketemu, gue pengen fight sama lu. Orang bangga. Zaman dulu tuh di call out seneng. Bener. Main tuh bisa di belakang halaman Seneng. belakang. Enak bangga gitu. Karena itu ada pembuktian dari setiap bela diri Iya. masing-masing ya. Tapi kalau di sini di call out nggak tahu, bisa baper Iya, gitu. Bang. Sebenarnya Sekarang era sebenarnya sosial kalau media kan. sebenarnya kalau di call out dia wajar kok. Saya nggak mau menerima alasan apapun yang nggak perlu dikasih tahu gitu loh. Iya. No baper aja gitu. Kayak di call out, gue pengen nantangin lu, bilang aja nggak ada masalah sebenarnya kan. Kan namanya call out. Pingin menantang, ya bilang aja nggak mau atau enggak gitu. Oh iya, iya. Nah kalau yang menarik nih Bang dari kickboxing tuh sebenarnya apa tadi belum kejawab tuh maksudnya Iya. kayak apa sih yang membuat sebenarnya kickboxing nih menarik dibanding bela diri lain gitu. Betul, jadi kayak yang saya bilang tadi tuh, jadi kalau saya udah melihat dari sisi penonton, kan yang benar-benar bikin acara sukses itu kan adalah penonton kan. Betul. Semakin banyak yang penonton juga melihat, nah itu akan menjadi salah satu poin yang paling penting untuk kita. Jadi di kickboxing itu, tugas kalian cuma mukul nendang. Iya. Terus selama sampai 3 ronde, kalau perebutan sabuk 5 ronde, itu mukul nendang terus. Tugas kalian cuma mukul nendang, jangan ada cleans, jangan kebanyakan cleans, apalagi nggak ada bantingan, nggak ada tangkapan kaki. Jadi yang benar-benar dari ronde pertama, kickboxing itu capek banget. Karena fighter butuh waktu 3 detik aja, itu dia VO2 max-nya tuh cepat balik. Langsung. Setuju nggak? Iya, betul. Gitu. Jadi apalagi 5 detik, apalagi 10 detik. Nah, jadi sebenarnya di kickboxing lama aja, 10 detik nggak ada fight, pasti akan disuruh fight. Nggak mau disuruh fight, nggak mau lagi stop, official warning dua-duanya. Oh iya. Jadi Iya. memang
full package fight nih ya, Ben? Harus, Iya, kalau harus, di dalam harus. kickboxing ya. Harus. Ya, gitu. dan juga kickboxing nih bisa dibilang sebenarnya titik temu dari semua olahraga striking ya. Iya. Betul. Kalian mau dari karate, mau Betul. dari taekwondo, Iya. dari tinju, dari kickboxing, Iya. dari tinju, dari Iya. semua jenis olahraga striking tuh bisa ketemu sebenarnya Bisa. ya di Bahkan sekarang coba deh lihat, lo lihat aja nih fighter kickboxing itu kan nggak cuma dari kickboxing. Sekarang ini kalau menurut gue nih ya, cari atlet fighter yang pure kickboxing kayaknya masih belum ada. Iya, Mereka pasti anak wushu, betul. anak karate, Iya. anak muay thai, anak boxing yang belajar. Contoh anak boxing dia belajar Iya. nendang jadi kickboxing. Betul. Anak muay thai dia belajar ilangin elbow sama knee jadi anak kickboxing. Betul. Jadi sebenarnya hanya menambah atau mengurangi, tidak belajar baru. Nah, kalau Iya. memang lu mau dapetin fighter yang benar-benar pure, kalau kita bicara kayak di luar negeri di Eropa atau di Turki minimal tuh dari kecil, Bro. Dari umur 7 tahun, 8 tahun mereka udah juara dunia. Iya. Karena mereka hidup di sana. Event itu tuh bener-bener gila gitu. Kalau bicara open, yang daftar itu bisa 6.000 orang, 7.000 orang. Dan tiap camp tuh pasti kirim gitu. Iya, iya. Jadi makanya rules kickboxing ini cocok banget ya buat mempertemukan Paris yang berasal dari tinju ngelawan Rudy yang berasal Iya. dari MMA atau Muay Thai ya sebenarnya. Oke, jadi ya. gini, kalau untuk fight nanti ya, sebenarnya gini, ini kalau boleh gue kasih pendapat untuk fightnya Rudy sama Paris. Paris boleh ya, boleh juga nih dia keluar dari zona nyaman ini nih. Iya lagi. Dia boxer, Iya. dia belum bisa. Ini pertama kali. Keren. Ini pertama kali dia fight keluar nggak yang biasa nggak pakai kaki dia Iya. berani. Makanya kan kemarin gue bilang fight ini bukan bicara menang atau kalah nih. Iya. Ini lebih daripada itu. Rudy seorang legend, dia juga juara kickboxing juga, juara Muay Thai, MMA. Dia mesti ketemu sama Paris, yang notabene Paris itu boxer yang baru belajar nendang, yang menghadapi legend. Iya. Jadi menurut gue ini bukan bicara tentang menang atau kalah, ini lebih menurut gue kayak kebijaksanaan seorang Rudy sebagai senior untuk berbagi ilmu, pengalaman dan teknik. Jadi Gitu. sebenarnya nih besok nih cuman Rudy yang mau berbagi teknik aja nih ya. Iya, tapi teknik kan teknik gimana kita nggak tahu juga, Bro. Iya, Iya hasilnya kan? masih belum Iya, tahu. maksudnya berbagi teknik nanti kata ya lu fight beneran nih. Iya. Ini teknik gua dikeluarin semua kan pusing juga kan? Iya benar. Ngomongin Paris Rudy Bang. Kira-kira tuh 2 bulan cukup nggak sih buat Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya, sedih. Langsung saya bilang enggak. Karena kita secara kecuali Iya. Paris basicnya taekwondo. Oh, justru lebih bagus orang yang punya basic kaki dibanding Iya yang dong. punya basic kan tangan ya? masalahnya kan outputnya kan K1 Oke. gitu. Kecuali basicnya karate gitu. Itu akan 2 bulan cukup lah. Jadi gini, Gimana, Bang? kita bicara mengenai rules ya. Nih. Iya. Contoh misalnya kayak Paris sama Rudy. Iya. Anggap nih, dia dua-duanya dia poinnya imbang. Tapi Paris banyak pukulan masuk, sedangkan Rudy banyak pukulan dan kaki yang masuk. Hitungan secara wasit dan juri, itu pasti akan Rudy yang akan dimenangkan. Karena dia aktif kakinya, bukan begitu ya? Iya betul. Yang pertama gini teman-teman, kaki itu nomor 2. Yang pertama tuh adalah aktif dulu. Oh, Yang paling keaktifan aktif. yang Iya. jadi nilai utama ya? Iya, jadi kalau umpamanya, nah terus kedua di kickboxing ini untuk sebagai informasi saja, di kickboxing itu dapatin poin 1 itu susah banget. Gak gampang. Susahnya minta ampun. Beda dengan bela diri lain ataupun cabur lain ataupun sheng-sheng lain ya. Kalau di kita tuh benar tadi itu kickboxing tuh straight banget. Kenapa? Cuman mukul nendang kok. Apa susahnya? Susahnya adalah untuk dapatin poin. Dapatin poin. Kayak contoh nih paling simpel. Coba jab. Pap. Ini begini nih. Tiba-tiba kena di jidat. Tuk. Mental. Oke. Dapat poin nggak? Dapat poin. Dapat poin. Pasti bela diri lain. Oh. Kau sih nggak? Iya, di kickboxing Di enggak. kickboxing enggak? Satu kena partikel dari tubuh itu nggak dapat poin. Contoh, mukul, Eh, pap, ini udah dapat partikel, ini defense. Dia bagus, kena, boom, 0, nggak dapat poin. Kalau dia jatuh,
baru poin 1. Jatuhnya dapat poin. Oh, clean shot itu nggak masuk di dalam poin di kickboxing. Iya, jatuhnya dapat poin. Pukulan enggak. Satu poin ya, enggak. 1 poin. Jatuh tuh 1 poin. Makanya ada orang bilang, itu orang dipukul jatuh. No, jatuh itu 1 poin. Kan dia bela diri lain. Garis bawahi, bela diri lain. Oh, Tolong digaris bawain. berarti turut berduka buat Paris nih ya. Iya, Kalau gue nih, kalau lu tanya gue ya, Iya. gue nggak bilang seperti itu. Oh, Karena enggak. kenapa? Ya, gimana? Kita kan beda-beda pendapat. Iya, betul. Karena lu di atas ring apapun bisa terjadi, bro. Betul. Apapun, lucky blow kayak apa segala macam Setuju, kita nggak setuju, tahu. setuju. Memang poin dia nggak dapat, tapi kalau Rudinya kena dan dia nggak bangun, kan jatuhnya menang Betul. juga. Jadi untuk Paris bisa menang nih cuma satu-satunya jalan meng-KO Rudy ya. Iya. Satu meng-KO Rudy, kedua ya memang dia bisa kalau tergantung game plan. Kalau Betul, gue betul. peluang Paris ada. Betul. Biar betul. bagaimanapun ya mau bilang 5%, 10% tetap peluang itu tetap ada. Tapi kecil aja. Dibilang kecil juga enggak, tergantung game plan-nya aja. Iya. Ya, orang kadang ngeliat gini, oke, Rudy seorang dia legend ataupun dia Muay Thai. striker, Muay Thai bagus segala macam. Orang melihatnya bahwa Rudy komplit, pukulan, tendangan segala macam. Tapi kalau Paris punya game plan yang bagus, misalnya kan, dia bisa memanfaatkan kelebihannya dia. Kan Iya. dia punya kelebihan dong. Betul, pastilah. Kalau untuk dari sisi boxing nih, Iya. kalau menurut gue mungkin ya, Paris mungkin agak lebih unggul nih. Ya kan? Iya. Kalau Rudy mungkin boxingnya oke sama, tapi walaupun keunggulannya mungkin nggak banyak. Betul. Tapi kalau dari kaki agak jomplang nih, ya kan Paris. Jauh. Ya tergantung game plan-nya Paris. Kalau game plan-nya dia bisa, ya kalau kita bilang game plan-nya sekarang kan nggak seru juga, biar dia punya game plan sendiri Paris ya kan. Bang, ini udah Bang, nasehat buat Paris nih Bang. Ya, maksudnya sebagai senior-senior yang udah lama di kickboxing kan, kira-kira seharusnya game plan macam apa yang diterapkan seorang Paris? Maksudnya ini kan prediksi dan analisa sih Bang. Oke, Iya. ini gue bukan so tau ya. Ini gue bukan kan, iya ini nih, kita kan Bang. ngobrol ya. Iya. Kalau gue bilang kalau emang seperti itu, Paris hanya harus memanfaatkan apa kelebihannya itu boxingnya dia. Ya, Oke. ya lu rapet. Lu main boxing rapet. Lu ambil ya lu mengandalkan gimana caranya poin bisa masuk. Kalau memang tidak poin hitungan susah, ya lu mesti usahain menggawakan Rudy. Iya, Itu nggak ada jalan lain. Tapi kalau lu main jarak, selesai lah. betul. Jadi memang harus mengejar di jarak dekat dan stamina Iya, dan pastinya jangan ya. salah, walaupun si Paris punya game plan, Rudy pun punya antisipasinya, kan nggak gampang juga. Betul. Gue boleh ngomong seperti ini, Rudy udah pikirin juga kali. Nah, kalau dari sisi Rudy kira-kira game plan apa yang akan dia terapkan? Rudy udah paham banget bro, kita semua Iya orang, sih. siapapun yang tahu yang namanya kickboxing atau Muay Thai, gue udah tahu pasti akan seperti apa hasilnya nanti. Gampang aja sebenarnya, masih kan apa sih? Kalau misalnya ya masa kita mesti omong juga secara di sini Iya, gitu. nggak apa-apa. Pan, Ya Rudy apa, pasti ya before sekarang fight kelemahan Paris analisa? di mana? Pan di kaki, disikat kakinya pasti sama Rudy. Low kick ya. Udah pasti apalagi. Dan pasti middle kick tuh juga Refleks berbahaya pada sih. saat seorang boxer, refleksnya dia untuk ngeblok kaki. Jadi gini Bener, loh, iya, lu iya. belajar kaki itu bukan belajar nendang bro. Lu belajar nendang, belajar ngeblok, belajar antisipasi, belajar refleksnya Painting juga. juga ya. Painting juga pada saat gesturnya dia mau low kick, tiba-tiba naik ke atas, mau Atas, ngomong apa lo? benar, iya. Dia kan tidur. Ketipu Kita nggak- ya. Iya. Betul, kalau- Makanya Bro Volan bilang 2 bulan nggak cukup. Kalau belajar kaki, nendang aja 2 bulan Masih kelihatan. cukup, ya. Tapi kan bukan cuma nendang bro. Betul. Lu defense juga. Lu mesti tahu refleks juga. Betul. Kalau yang lain bilang kan, aduh Paris salah, aduh Paris salah. Ya ini kan membuktikan seorang Paris. Bahwa Iya, dia seorang laki-laki, dia Yang bisa merasa menepati dia janji. fighter sejati. Menurut dia kan fighter sejati, gue harus menepati janji, apapun rulesnya, gue laki-laki. Ya kita harus appreciate juga Paris bahwa dia keluar zona nyaman, dia membuktikan dia ingin berkembang. Kita nggak tahu. Nanti Paris abis lawan Rudy, tiba-tiba dia mau last dance, tiba-tiba nggak ketemu lawan lagi, main kickboxing lagi dengan orang lain, kita kan nggak tahu. Oke, ya. Kalau dari Bang Polan kira-kira analisa sebelum pertandingan antara Paris dan Rudy di rules kickboxing gimana? Duanya saran untuk Rudy, Oke, saran untuk saran si nih, Paris. nih, catat. Yang satunya saran untuk eventnya. Oke, gas. Oke, yang pertama, Rudy harus mendapatkan pelatih. Paris. Paris harus
mendapatkan pelatih yang mengerti aturan. Ya. Gitu. Itu, betul. Bela diri apapun kalau nggak ngerti aturan hancur. Hmm. Bela diri apapun, pertandingan apapun yang nggak ngerti peraturan hancur. Kedua, dia mengetahui tentang kelebihan dari tadi Paris. Apa nih kelebihannya? Itu aja. Jangan kebanyakan teknik yang lain, apalagi tendangan. Oke. Jadi game plan-nya harus matang. Gameplaynya di harus situ ya. matang, jangan lebih-lebih karena kan masalahnya kan pertanyaan kan 2 bulan ya. Waktu ya. Iya kan? Ini kan kita ngomongin waktu gitu. Nah, yang ketiga, kalau saya jadi Paris, bukan K1 yang saya ambil. Full contact. Oh, iya iya. Saya safety, tulang kering saya nggak hancur-hancur, nggak perlu harus bikin konten yang puk 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 puk. Ngapain? Full contact itu Telat juga pro, situ, ya. dia pro tanpa headguard, celana panjang, serangannya dari badan ke atas, nggak perlu low kick. Kenapa nggak telepon saya, Paris? Wah. Tapi konsekuensinya high kicknya. Tapi kalau full contact itu kelebihannya apa? Dia pakai sepatu. Pakai sepatu, aman. Oke, iya iya iya. Ada sepatunya. Jadi Kalau paha panjang. saya nggak pincang. Iya iya. Full contact Gitu. yang terkenal tuh Andrew Tate ya. Iya, betul sekali. Dan ingat ya teman-teman, biar tahu saja bahwa petarung-petarung yang sudah tidak, istilahnya bukan petarung-petarung petinju yang mereka ingin mengembangkan skillnya dia, itu kebanyakan di full contact. Petinju ya. Iya, nggak langsung K1 Iya, ya. nggak suka K1, hancur dia K1. Karena kenapa? Karena pertanyaannya full contact yang terbaik itu adalah pure tinju tuh kelihatannya di full contact. Oh, gitu, Gitu. ya. Kan posisinya kan kayak Iya. pop pop Iya, pop. iya. Jadi gitu, kalau di nggak full ada low contact kick. itu tendangan kalau di amatir pro sama kan? Enggak, kalau Beda ya? Kalau di amatir di tuh cuma pro tendangan bebas. aja. Di pro bebas. Kalau di amatir ya. Iya. Tuh. Selebihnya lo main tangan boleh. Makanya saya bilang kan, Gitu ya. kalau si Paris, oke bang, enaknya diurus apa? Full contact. Kenapa? Waktu dia 2 bulan, dia nggak perlu harus mikirin puk 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 puk. Iya. Dia mikir middle kick aja, middle kick, push, middle kick, push, middle kick, push, sweeping, middle kick, push, sweeping. Iya. Selamanya boxing, only boxing. Jadi nggak perlu harus mikirin blocking gimana, nggak perlu mikirin dengkul gimana. Tiba-tiba dengkulnya si Rudy itu berbahaya, tiba-tiba Udah jelas. kena sini Dan Paris. untuk knee juga itu juga penting. Dia nggak boleh narik loh. Iya. Nggak boleh Nah, narik. itu nggak boleh Cuma narik. boleh satu tangan ya, Kang. Nggak boleh. Kalau di nggak pro boleh. udah Nggak boleh. Lo juga. mesti flying knee Pro jadi boleh. langsung lompat nih. Iya boleh. Iya, iya. Jadi kalau ngambil berarti begitu nyampe lo lepas tuh Jadi boleh. kalau di pro sekarang justru lebih parah. Oke. Enggak. Kalau di pro lebih parah. Jadi nggak boleh narik. Nggak boleh. Jadi Belakang kalau pala, iya. cuman nahan, nih boleh. Gitu. Karena kalau Ketat sih ya aturannya. kalau Iya, narik kan boxing ya. kalau narik kan sama dengan cabur saudara kita yaitu Iya. Muay Thai. Gitu. Makanya dibedakan. Karena ini aturan memang udah Lo lama pukul banget ya. aja, form lo masih bengkok, nggak poin bro. Walaupun masuk, lo putek begini, lo mesti beng. Mesti bener-bener tuk gitu. Kickboxing itu susah dapetin poin. Untuk teman-teman, jadi kalau ngeliatin, oh pukulannya masuk tuh. Jadi pukulan masuk yang benar-benar dinilai itu adalah nakal. Sekali lagi nakal. Jadi contoh, coba pukul hook di sini, hook tekan hook kanan. Nah, ini poin karena dia posisinya nakal. Nah, sorry, ini poin, ini nakal, poin dia. Tapi kalau dia hook begini, pap, no point. Oh, hook No lurus point. begitu Peringatan nggak ya? malah. No point. Kalau begini lebih keringat. dalam Jatuhnya tangan. open hand. Ini open hand. Ini no point. Pop, Iya. no point. Jadi kalau tiba-tiba mukul begini tuh. Nah, untuk Paris boxing kan. Boxing. Boxing itu hampir kebanyakan tidak mendapatkan poin tuh. Aduh sedih. Gitu. Jadi kayak pup begini nih, Iya. pup. Juri gaji buta. Lepas. Nggak perlu. Pup. Diem dia. Tapi kalau tarik dalam, pap, makanya Rubon. teknik yang benar tuh adalah cleanse benar-benar dekat Iya. ya dekat gini, pap, bukan begini. Setuju nggak? Iya, iya. Iya kan? Hook Dia yang main benar tubon kan di sini. pap begini Benar-benar kan? dua Iya, vertik tubon, ini. Iya, pertanyaannya begini boleh nggak? Boleh. Itu bukan suatu pelanggaran. Karena sebagai informasi saja, namanya poin itu tuh ada 3. Yang pertama, teknik yang benar mendapatkan poin, teknik yang benar tidak mendapatkan poin, teknik yang tidak benar pasti mendapatkan pelanggaran. Ketat 3 poin. sekali ya. Benar dong? Aturan kickboxing Benar ya. dong? Iya. Gitu. Jadi teknik pelanggaran, teknik yang tidak benar, yang tidak ada rumusnya di aturan, itu pasti pelanggaran. Kalau pelanggaran bisa kena peringatan bahkan pengurangan nilai.
gitu. Oke, Contoh, saya melakukan teknik yang benar, tapi keblok, Double cover. nggak dapat poin dong. Iya. Gitu. Tapi kalau teknik yang benar mendapatkan poin harus clean. Intinya poin itu harus clean tanpa Clean ada. shot ya. Iya. Kita pernah di ASEAN Championship ya. Lo bayangin Indonesia itu pelatihnya kita, kebetulan waktu itu gue cornernya. Ini bukan bicara gimana ya. Iya. Lawannya tau nggak siapa? Waktu itu pernah ada Buakau Atlet. pelatihnya. Iya. Pelatihnya bokap. Kalah bro. Ya Buakau salah satu Buak kickboxer mainnya paling bagus terkenal tapi ya. dia nggak tahu poin. Dia nggak tahu aturan. Jadi dia mau serang ngamuk-ngamuk Buakaunya. Karena dia pelatih timnasnya dari Thailand Iya. kalah sama Indonesia. Karena kenapa? Indonesia tahu aturan apa yang menjadi poin, apa yang tidak menjadi poin. Buakau basicnya anak-anak Iya. cabang olahraganya dia. Muay Thai. Muay Iya. Thai. Jadi menurut dia, wah makanya dia ngamuk. Ya jawabannya emang nggak bisa, mau nggak poin mau ngomong apa. Jadi agak repot sebenarnya. Jadi makanya kemarin gue bilang kan edukasi ini ya ini buat Paris dan buat Bro Rudy baru Paris ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan tentang apa, kita nggak masalah kok ya bro. Iya, iya. Kita mau nanti kita juga pasti bikin video tentang edukasi. Iya, penting itu. Penting karena kenapa? Ya gue juga nggak mau dihujat bro, ya nggak? Iya. Ya ini aturan gue seperti ini. Ya kalau aturannya seketat itu sih kayaknya emang harus penting ya bang. Iya. Buat kayak punya video edukasi ya. Harus, makanya kita selalu bikin video edukasi. Kita juga bilang sama Bro Rudy kemarin kalau emang ada pertanyaan, terus selamanya kita nggak masalah kok. Kita pasti akan jawab. Maunya apa, mau dibikin awal silabusnya misalnya kan, atau rules and regulation ini kita kan bagi. Karena kenapa kalau ini main event nih, ya kan? Betul. Lo mesti keren lah, biar bagaimanapun, ya nggak Ya, sih? aturannya harus jelas, harus Jelas. benar-benar juga menghibur buat para Iya. penonton ya. Ini profesional loh, nggak ada scene guard. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin untuk teman-teman pro nggak ada masalah ya. Gitu. Cuman untuk orang-orang yang baru belajar untuk dapetin tulang kering kena itu, tulang kering tuh kalau untuk orang awam Iya. itu melihatnya aja udah ngilu Betul. gitu loh, ngilu gitu, dan itu akan mempengaruhi mental. Pastinya. Pasti mempengaruhi mental. Tapi kalau orang yang udah terbiasa, gila ini gaji buta banget nih gitu, ya kan? Wah ini gaji buta, apalagi badannya mempunyai yang sudah sering Tahanan dipukul ya. dengan tendangan sama dengkul. Itu beda dengan pukulan. Betul. Beda pasti. beda banget gitu. Nah, jadi sebenarnya emang kenapa di kickboxing itu fisik itu harus sempurna. Iya. Harus. Kenapa sih bilang sempurna? Orang yang tahan pukulan aja bisa bengap gitu Pasti, dengan iya. nafas gitu, apalagi dengan fisiknya kurang. Iya, iya. Nah, kalau ngomong soal fighter-fighter di Indonesia nih, kira-kira siapa sih, Bang, yang punya potensi besar nih di Indonesia nih, nama-nama siapa aja kickboxer Indonesia nih yang kira-kira bakal gimana ya, di escalate lah secara karirnya. Gini, sebenarnya banyak banget lagi. Iya. Dan boleh ada di event lain disebut-sebutin juga ya, Bang? banyak. Banyak. Kemarin BK Porprov itu di Jabar itu ada Ronald Siahaan. Ronald Siahaan. Itu ya. dia ada di Jabar. Iya. Dia kickboxer juga, dia main kickboxing juga. Siapa amatir. Terus Aziz Salim. Aziz Salim, Udah ya. pasti, ya enggak. Terus yang banyak sebenarnya lagi tuh, Bro. Adrian. Adrian Mateis. Kalau saya sih saya Leo. Leo. Leo, ya. Leo. besok juga pasti akan tanding ya di Iya, HSS ya. karena Iya. saya melihat kalau saya melihatnya dari selain dia jago, saya melihat dari kedisiplinan. Iya, betul. dia Gitu. Karena disiplin. selama ini kita tuh lagi kekurangan atlet yang punya etika. Oke. Kita kekurangan atlet yang etikanya kurang. Ini garis ini, etika Iya, lo etika garis kurang. ini. Kedua, kurang disiplin. Karena kebanyakan, kenapa saya harus ngomong seperti ini? Kebanyakan atlet sekarang ini udah ngerasa diposting sedikit, di repost sama orang, Iya, udah ngerasa dia betul, superstar. Bahwa tugas lu adalah latihan, gitu loh. Lu wajib ngonten, tapi bukan pekerjaan utama. Betul, ya. Gitu. Jadi ini kebalik nih, ini kebalik. Nah, karena kita melihat, apalagi kita ngebahas, saya menjawabnya sebagai sanction ya, gitu. Saya dari tim dari KBI Pro, saya melihat adalah kita butuh atlet yang punya dedikasi tinggi, besar untuk menjadi seorang atlet, gitu. Karena jujur, kalau kalian bisa melihat atlet-atlet di luar negeri, mereka ngontennya sedikit, tapi kontennya mereka semuanya ada ilmunya. Iya, iya. Bukan konten-konten yang lagi nongkrong, lagi clubbing, lagi ngerokok gitu. Jadi lu atlet atau apa gitu loh. Kalau udah namanya atlet tuh lu nggak boleh ngerokok Atlet atau vlogger lo gitu. gitu. Jadi kenapa? Karena kita tuh
kita tuh kan namanya atlet ya. Atlet itu ikonnya tuh kesehatan gitu loh. Jadi tolong kalau lu itu kebiasaan kalian jangan diekspos. Iya. Intinya apapun itu jangan diekspos karena itu akan menjadi influence untuk orang lain, apalagi fans lu. Iya. Itu mempengaruhi banget. Dia aja nongkrong boleh, masa gua enggak gitu. Namanya manusia kan. Jadi kebanyakan excuse. Jadi kenapa saya melihat Leo di sini disiplin. Iya. Dia latihan, dia cari bener-bener latihan gitu loh. Menang kalah itu urusan belakangan. Gitu. Orang yang selalu siap aja bisa kalah. Untuk yang sekarang ya, yang Iya. sekarang sebenarnya banyak sebenarnya. Di Banyak, kita iya. tuh sebenarnya ada yang memang belum dapat kesempatan dari HSS saja. Iya. Firman itu ada banyak. Nanti di Jateng tuh ada si Faisal Giru, Faisal Advan Giru, itu gila Advan. keren-keren mainnya, top itu. Advan saya suka. Advan tuh keren. Nah, dia main kemarin di full contact. contact. Top. Itu Keren tuh banget. tim-timnya si Han Academy ya. Kang Yohan Mulia. Yohan Keren. Iya. Jadi maksudnya gini. Kalau gue pribadi gini, kalau lo memang kickboxer nih, ya kan, lo juga harus memilah kalau lo mau bermain di cabang olahraga lain. Gue bukan mendiskreditkan cabang olahraga lain, bukan Iya, ya. iya. Karena pada saat lo masuk ke olahraga yang berbeda, cabang olahraga itu lo stance lo akan berbeda. Iya, betul. Pasti. Habit. Jadi gini, kenapa kalau gue misalnya gini, anak-anak kickboxing di kita nih misalnya gitu ya lo kalau main di boxing oke, karena lo masih related gitu. Iya. Tapi kalau udah masuk ke yang lainnya ya lo latihan sekian bulan persiapan, terus tiba-tiba lo pindah cabang olahraga dengan persiapan juga, lo percuma di sini juga. butuh Lo berubah lagi, adjustment nanti ya. nge-adjust lagi, repot lagi gitu loh. Penyesuaiannya ya. Iya, susah ya. tapi kan gua nggak bisa melarang orang. Iya, betul. Ya nggak? Kan ada beberapa atlet nih, sorry ya sebelumnya maaf nih. Ya gue perlu uang ya, susah gue ngelarangnya gimana? Iya, betul. Dia minta izin sama gue nih. Bapak mau main begini, main apa? Oh ini olahraga ini. Gue mau larang tapi ujung-ujungnya dia bilang, ya saya perlu uang ya. Inilah yang harus diberesin nih di atlet Indonesia nih. Karena kenapa? Dia latihan, dia tanding, dan dia juga harus memikirkan hidupnya dia sendiri dan keluarganya. Iya, Ya karena tingkat kesejahteraan atlet, oke sekarang udah lumayan gitu loh. Tapi kan banyak yang belum seberuntung yang bermain di HSS. Masih berprogres lah ya. Iya, masih ya berusaha berharap berkembang mudah-mudahan akan menjadi jauh lebih baik lagi. Iya, iya. Ini saya suka banget nih pertanyaan berikutnya. Silakan tolong dibaca. Saya suka banget nih. Oh, masih Oke, langsung saja. Iya, Ini penting banget. ini masih di dalam tahap peraturan, Bang. Ini yang lebih ke arah pelanggaran-pelanggaran yang Iya betul. terjadi, Bang. Iya, jadi pertanyaan Di apa tadi? kickboxing. Pelanggaran apa yang Sering biasa banget terjadi. ya? Betul. Pertama, nih pelanggaran yang sering dipakai sama orang kickboxer sendiri. Kebanyakan nunduk, Oh, iya, iya. mukul nggak melihat. Jadi kalau kebanyakan apalagi petinju-petinju tuh, No point. itu pelanggaran, bukan no point lagi. Bukan no point lagi. Pelanggaran. Jadi kalau mukul terlalu begini, itu pelanggaran. Kedua, mukulnya terlalu open hand. Iya. Itu pelanggaran. Oh, overhand itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi Kalau ujungnya muter, dapat lo nakelnya, nakalnya boleh. Harus Boleh. ditindik di akhir Iya. ya? tindik. Nah, gitu. Kalau dia amatir, itu pelanggaran. Dia amatir, lu ngambil dari sini aja udah langsung stop. bisa. Official warning. Oh, jadi Long hook, overhandnya harus long hook. tetap ngambil dari sini Iya. ya? long hook tuh mesti hindarin long hook. Long hook tuh indah. Oh, long hook. Begini Karena nih, jatuhnya lu pasti akan dihitungnya open hand. gitu. Nyadar nggak? oke. Adrian Mateus kemarin selalu ditegur sama Iya, iya, pelatih. iya. Itu karena sama wasit selalu ditegur karena wasit KB Pro itu agak sadis-sadis. Iya. Salah dikit dia udah tahu nih, karena kan namanya wasit dia apalagi profesional kan, dia pelajarin nih mana ini oh ya udah. Jadi kita sadis itu bukan berarti langsung kasih official warning, enggak. Ada urutannya tuh ada 6. Yang pertama adalah caution. Caution itu selalu diomongin terus menerus. Iya, peringatan. Peringatan, caution. Kedua warning, verbal warning. Oh, oke. Verbal warning itu tanpa ada stop tapi langsung dihadap-hadapin. Fighter, Iya. jangan menangkap ya. Dikasih tahu ya Iya, secara kalau langsung. caution itu fighter jangan menangkap, fighter jangan menangkap. Iya, iya. Ini pertandingan masih berlanjut. berlangsung. Tapi kalau kayaknya ini anak ini bandel deh, baru di verbal warning. Baru langsung jangan menangkap ya, gitu. Oke. Masih ngotot aja, baru stop. Diambil. Dihadapkan ke chief referee. Iya. First official warning. Bos, Pak, ini anak bandel nih, udah dikasih tahu 2 kali, masih ngelanggar. Kita kasih tahu peringatan yang pertama ya. Oke, first official warning, ini anak menangkap, gitu.
Masih bandel lagi, masih bandel. Oke, yang keempat apa? Second official warning. Tangkap lagi, stop time. Second official warning, minus point. Nah, itu ada pengurangannya besar sekali. Baru dikasih pengurangan. Masih berlanjut. Nangkap lagi atau ngelakuin pelanggaran, baru di stopin. Dipanggil lagi, bos, laporan. Third official warning, pengurangan nilai. Minus point. Oke, masih aja, tak langsung stop. Fourth official warning, diskualifikasi. Gitu. Iya. Jadi sebelum masuk ke 2 dan ketiga, wasit wajib memberitahu. Pas lagi break atau lagi apa, atlet Anda sudah melakukan pelanggaran. Yang pertama, hati-hati, kedua pelanggaran akan mendapatkan pengurangan poin. Itu wajib. Wasit wajib memberikan. Karena apa? Siapa tahu atletnya namanya lagi hyper kan, lagi terlalu ini, dia lupa dengan peraturan, lupa dengan pelanggaran. Makanya akan diberikan edukasi seperti itu. Iya, jadi olahraga kickboxing memang terstruktur banget ya. Iya. Secara aturan. Orang menang memang. belum tentu poin. Orang bisa menang gara-gara lawan yang minus poin terus. Minus terus ya. Terjadi. Iya. Ingat ya, waktu di Turki juara dunia. Ada atlet kita namanya Yeri itu. Yeri, ya. Nilainya minus, bro. Minus. Lawannya 2 kali knockdown. Minus, Yeri minus. Karena kenapa? Karena ya, jadi di full contact itu lu nggak boleh ngeblok. Gue nggak akan low kick lu, kenapa lu mesti ngeblok? Oh. Lu ngapain angkat kaki lu? Dianggapnya nih. Iya. Dianggap ini. Nah, itu jujur ya, itu peraturan baru yang belum ada di regulasi. Jadi, nah kalau kita karena tahu itu peraturan baru, kita nggak protes. Oke. Iya. Ya, kita tuh fighter. Fighter itu jangan terlalu komplain dengan peraturannya. Udah tahu itu salah, ya udah kita belajar untuk ke depannya bahwa ini ada baru ya. Kita baru tahu kan? Baru tahu. Kalau itu baru, ya udah kita nggak protes. Kita langsung protes. Kita taunya pas kita di kejuaraan dunia di Turki tuh. Gitu. Kita baru tahu itu. Dan kita nggak ngomong, oh kita dicurangin. Enggak. Emang namanya perubahan baru itu hal yang wajar gitu. Jadi tugas kita ya kan masih banyak peraturan yang lain. Dari ada 200, cuman satu yang kita nggak tahu, kenapa kita harus komplain? Bener nggak? Betul. Beda kan Iya. gitu loh. Tapi Ya udah. kickboxing itu terstruktur banget lagi. Sangat terstruktur Gila tadi di dunia juga gila itu sih, bener ya. Rapi banget semuanya. Dan Kang, ini ada satu aturan yang menarik dari kickboxing yang bisa dibilang kayaknya nggak ada di olahraga-olahraga lain juga ya, yaitu sebenarnya kickboxing tuh ada yang namanya Grand Prix. Iya. Iya, kayaknya itu cuman ada di Ya di boxing. Glory. judo ya kan? Iya. Atau- Oh iya. Iya, kayaknya ada di judo deh kalau setahu saya. Cuman itu pun nggak seterkenal di olahraga Grand K1 Prix, ini. K1 Iya, dulu iya. ya. kan? Aduh, Dari dulu. Itu kan konsep yang bisa dibilang kayak sangat menarik lah karena di dalam, dan itu sistemnya bracket kan, Iya. kayak sistem gugur ya Iya. antara petarung. Ada nggak kemungkinan konsep dari Grand Prix ini bisa diterapkan di HSS? Sebenarnya ini udah obrolan gue juga sama Paris. Waduh. Jadi keren. maksudnya gini, sebenarnya yang pertama kemarin tuh harusnya juga itu jatuhnya tuh Grand Prix tuh. Ya. Jadi Gideon sama Brando Mamana, Sofian sama Wayan Pongu. Wah, Waktu iya. itu kan 4 tuh. Jadi kita Grand Prix-nya ambilnya kayak semifinal tuh. Semifinal jadi ini pemenang ini ketemu sama ini. Nah, tapi kemarin udah disabukin duluan kan. Betul. Tadi kita pikir itu di kemarin November itu Grand Prix. Nanti finalnya sekarang yang tanggal 7. Oh gitu. Nah, itu rencana awalnya. Masih rencana awal ya. Awalnya, iya. Tapi berubah jadi udah ada sabuk dulu. Iya. Tapi nanti sih kemungkinan besar kita harus bikin begitu. Jadi Iya. orang tuh nunggu gitu. Kan Iya. jenjangnya ada. Betul. Tuh Dan loh. storyline-nya juga jauh lebih menarik ya kalau Iya, Grand Prix kan. iya. Ada 6 atau 8 fighter gitu Iya, kan yang akan kalau buat bertarung goreng-gorengan kan panjang, Bro. Itu the Iya, best. the best. Iya, Iya dan juga gitu. Grand Prix itu ciri khasnya bukan sekedar sabuk, dia dapat sabuk baru dan piala ya. Iya, enggak. Jadi Piala kalau misalnya besar ya. untuk yang awal tuh dapat piala dulu, tapi di ujungnya mungkin sabuk dan piala. Oke, iya. Dan kemarin tuh yang kemarin banget ya, Buakau main kan Grand Prix gila itu. Iya, Grand Prix apalagi di Jepang itu sangat terkenal Iya, kan Grand Prix Reizin, Jepang. K1. Iya. Ya kita tunggulah Kang, ini Iya. namanya gebrakan Grand Prix-nya di HSS. Dan juga Kang, ada apa ya visi bersama yang kira-kira pengen diwujudkan bersama dari tim KBI Pro bersama barengan sama HSS
apa Kang kira-kira? Oke, jadi gini sebenarnya kerjasama ini saya berharap mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya. Iya. Karena kan ya meningkat. Saya sih berharap ini kan menjadi satu edukasi juga nih. Karena kan atlet kickboxing itu kan bukan cuma di Jakarta atau di mana, ini dari Sabang sampai Merauke itu Betul. ada. Iya. Mereka mempunyai mimpi yang sama. Mereka tuh pengen punya kesempatan yang sama. Nah, mungkin program-program dari HSS mungkin ya. HSS kan terlalu tinggi nih. Mungkin ke depannya mungkin agak sedikit mencakup ke daerah program misalnya. Oh, Misalnya iya, ya. iya. Ada mungkin ada roadshow-nya atau memang ada semacam liganya, liga Iya, awalnya. liga kickboxing bareng Road sama to HSS ya. HSS misalnya. Iya. Itu kan akan bisa menolong. Sebenarnya udah terjadi juga sih sebenarnya di boxingnya ya, HSS ya. Dari daerah-daerah tuh Paris kan udah mulai Iya, ada cek HSN namanya. HSN. HSN. Dia lihat kemana-kemana itu kan sebenarnya bagus juga. Betul. Ya sebenarnya kalau menurut gua tuh Bisa diterapkan bisa ke diterap- kickboxingnya. bisa banget karena gini, jujur aja the one and the only one untuk amatir itu memang cuma PPKBI dari Sabang sampai Merauke. Iya. Gua nggak akan pernah kekurangan atlet, nggak akan mungkin kekurangan atlet. Kita dari 32 ya sekarang ya, nggak semua sih 32 provinsi. Lu mau ngambil dari mana aja. Dan bukan berarti mereka tidak bagus. Basic mungkin mereka lebih bagus dari yang ada di Jakarta, Jabar. Cuman edukasi tentang ilmunya itu mereka kan nggak nyampe. Tapi mungkin dari sisi nafas, mental, nyali, mungkin mereka lebih daripada yang di sini. Ya kan lo tau sendiri sekarang atlet kan Iya. banyak yang cengeng sekarang bro. Zaman dulu lo jadi atlet. Bener banget. Iya. Zaman jadi atlet dulu. Pikir bener mau banget. diberhentiin. Lo tanding Iya. ada tuh susu-susuan. Hah? Zaman Iya, dulu nggak ada. ada lo tanding lo makan apa juga lo besok tanding. Sekarang dikit-dikit ada vitamin kah, minta lo jadi ya, Bahasa- iya. Iya. Lo tau gak? Jadi kebanyakan mau gitu. Iya, betul. Ya itu dia star syndrome, lo star belum sindromnya udah duluan nih. Benar, udah kena sindromnya aja. Iya, nah, ini sebenarnya gini, gue nggak tahu juga ini menjadi satu sesuatu hal yang negatif kah atau positif kah? Tergantung sudut pandang kita Betul. melihat dengan HSS ngegedein begini tuh. Iya. Orang kalau dia nggak, makanya gue bilang, iya bro ya, lu mau jadi orang gede, lu mau jadi superstar, yang pertama lo jadi apa? Mental lo dulu. Betul, ya. Ya kan? Jadi begitu lo jadi, lo nggak norak, lo nggak kampung. Nah ini kadang-kadang ya, maksudnya gini, gue nggak bicara fighter nih, orang dia mau jadi gede, mau jadi orang hebat, terus mentalnya belum jadi, tiba-tiba Tuhan kasih rezeki, loh jadi orang hebat loh. Iya, malah Norak, jadi cobaan ujung-ujungnya ya. jatuhnya nggak karu-karuan. Iya. Tapi kalau lo dari awal lo udah tahu bagaimana cara yang tadi etika, attitude, ya kan? Lo apalagi kalau sampai misalnya lo berdiri di mana, siapa yang membesarkan lo? Federasi, organisasi, lo respect dong. Iya, betul. Ya nggak? Itu kan orang tua lo, itu rumah lo. Lo ya ini sorry nih ya, maksudnya kayak ya, lo besar di HSS, ya lo hargai HSS lah. Iya. Ya kan? Lo mesti tahu juga lo besar di mana nih? Oh lo di kickboxing ya, lo hargailah kickboxing. Kita ngebangun ini nggak gampang bro. Iya, iya. Ya kan? Lu nggak ngerti apa kita bagaimana berdarah-darahnya dulu, usahanya kita membesarkan ini terus tiba-tiba ya balik lagi karena lo mungkin star syndrome, lo merasa diri lo star, ya kan? Terus lo terjadi star syndrome pada saat lo mungkin terjadi, terus ujung-ujungnya yang kena efek adalah misalnya kayak federasi ataupun olahraganya atau acaranya gitu loh. Ya, menurut gua nggak fair. Iya, iya. Menurut gua ya itu loh. Iya, ya setuju sih Kang. Jadi semoga ada semacam HSN-nya kickboxing lah ya. Jadi kayak Ya. event-event HSS yang lebih banyak lagi dan bisa ada event yang under road to HSS-nya lah, Iya. tapi yang kickboxing Iya ya kan nggak mesti dari HSS Group ya, nggak mesti Iya. dari Holy Wings Group kan. tapi berpartner lah Berpartner, ya. misalnya bekerja sama contoh dengan ada baik. orang dia mempunyai yang misalnya modalnya mungkin nggak sebesar HSS, tapi dedikasi tinggi terhadap combat sport. Iya. Dia mau bikin, terus HSS lihat. Kalau menurut gua yang kayak gitu-gitu patut dirangkul juga lah sama Iya. HSS, karena kan itu salah satu path-nya ya untuk perjalanannya Iya, dia perjalanan untuk menujunya ya. menuju dia menjadi Membentuk superstar. kickboxer. Gongnya itu adanya di HSS misalnya. Betul. Siapa sih yang nggak setuju. kemengemen di HSS? Iya, iya. Tapi Kang, itu iya. dia, makanya gua tahu efeknya negatif apa positif. Karena begitu lo masuk ke ASS, lo star syndrome lo gila itu. Iya sih. Kang. Iya kan? Lo masuk ke Betul, mall betul. udah kayak lo juara dunia. Iya, iya Kang. Ya nggak sih? Iya, iya. Kang, mungkin ini kan nanti kan kita bakal ada partai main event antara Rudy lawan Paris dan juga ada juga beberapa partai kickboxing di HSS Series 7 ya Kang. Iya. Mungkin buat semua yang nonton nanti Kang bisa kayak
kasih alasan ataupun promo lah buat mereka supaya bisa nonton event HSS 7 besok. Coba Bro Volan aja lah. Ya, Bro, Kalau saya sih apa yang menarik dan agar saya mereka ingin pengen menambahkan, nonton? kalau saya sih lebih concern ke peraturan ya. Oke. Mungkin yang soal untuk kenapa harus nonton, mungkin ke CEO saja. Kalau saya lebih ke concern peraturan. Kebetulan saya juga salah satu dari berbagai macam master-master ini yang mengedukasikan KBI Pro dengan apalagi amatir dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai peraturan-peraturan ini dilihat dan dinilai oleh orang yang tidak mengerti peraturan kickboxing, akhirnya disamaratakan dengan yang lain. Pertama, orang jatuh itu bukan berarti dia kalah poin banyak. Gitu. Orang udah jatuh bro, 2 kali jatuh gitu loh. Bukan masalah jatuhnya. Itu ada aturannya sendiri. Orang dipukul jatuh. Bukan berarti dia yang mukul tuh pasti menang. Bukan. Di kickboxing nggak begitu. Kalau di cabur lain mungkin. Karena kita punya aturan berbeda-beda. Jatuh tuh nilainya 1. Nilainya 1 gitu loh. Kecuali, nah terus kedua, kita dapat hitungan count, knockdown. Itu hitungan, kalau kena hitungan itu maksimal 4 kali di pro. 1 total ya, total keseluruhan ronde, 2 ronde, 3 ronde, 5 ronde itu adalah 4 round, 4 knockdown. Iya. Hitung 1, 2, oke. Tiba-tiba jatuh lagi, 1, 2, 3. Ketiga, 1, 2, keempat baru 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 baru selesai. Oke, 5 Iya. knockdown ya. Iya, jadi keempat ya. Oh, 4. Jadi 3 dihitung, yang keempatnya udah pasti. Kalau di amatir 3. Betul. Di amatir 2, yang ketiganya selesai 9 10. Iya, Gitu. 3 3 rules knockdown. knockdown. Kalau kita 4 rules knockdown. Jadi nah kecuali dalam satu ronde tiba-tiba langsung 4 kali itu diskualifikasi. Jadi untuk teman-teman kalau umpamanya apalagi siapapun itu yang ikut kejuaraan yang under KBI Pro ataupun PPKBI, jatuh itu belum berarti dia kalah. Iya. Dia kalah. Jadi tolong yang nonton ini di sini jangan bilang kalah tiba-tiba, udah pasti di mana-mana begitu. Ini kickboxing. Jangan bedakan dengan yang lain ya. Kalah ya nilainya 1. Berdiri lagi masih ada kesempatan. Kecuali udah dihitung sampai ya itu udah siapapun tahu. Terus ingat ya yang terakhir, wasit akan melihat kalau ini benar-benar tidak mampu akan langsung diberhentikan. Iya, Gitu. Ya karena tugasnya wasit adalah jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tugasnya juri menilai. Betul. Itu dari saya. Saya lebih concern ke peraturan sih, jangan sampai Iya. mana perbedaan-perbedaan kickboxing dengan bela diri lain. Saya lebih concernnya ke sana. Iya, Gitu. apalagi ini kan akan menjadi partai main event. Main event, gitu. Iya, Jangan jadi sampai- sangat penting buat Betul. tahu peraturan utamanya lah ya. Betul. Kalau gue jawab tadi yang lu tanya, kenapa Iya, orang mesti langsung nonton? Bang, ke Gini, kenapa kamera. nggak banyak-banyak kata-kata sesuai dengan tagline kita di kickboxing. Kenapa lu mesti nonton? Karena kickboxing itu keren. Iya. Nggak lebih, nggak kurang. Lo nonton kenapa? Karena kickboxing itu keren. Tagline kita kickboxing keren. Oke, itu jadi ya lu bisa iniin sendiri lah gitu. Iya. Kalian bisa nilai sendiri seberapa keren itu kickboxing di tanggal 7 Februari besok di Yeay. event HSS ke-7. Jangan lupa saksikan di mana partai main event kita akan under rules dari kickboxing, Paris melawan Rudy yang kedua. Kalian bisa langsung saksikan di video.com cukup dengan Rp49.000. Jangan nonton yang bajakan, buat support terus industri combat sports Indonesia. Dan buat kalian yang mau datang bisa langsung ke W Super Club Gatsu dan bisa langsung saksikan eventnya di sana. Terima kasih buat perwakilan KBI Pro yang sudah datang sini. Kang Yoko, makasih. Thank you. Kang Polan, Thank you so makasih. Sampai jumpa di tanggal 7 Februari besok. Terima kasih sudah menyaksikan podcast HSS kita di episode kali ini. Saya Andika Mamesa undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.